bertemu kembali lagi dan kita akan mendengar cerita misi 9 Mac yang bertajuk Masalah dengan Daging Babi, dan tempat berlaku sama, yaitu Sao Tome and Principe, yang diceritakan oleh Gilson Nito yang berumur 29 tahun. Seorang jiran memberitahu saya tentang gereja Seventh-day Adventist ketika saya berusia 17 tahun. Saya tidak berminat karena saya suka makan daging babi. Wah, pada topik kita pada hari ini mengenai makanan, dan makanan yang mungkin semua kita kenal, yaitu makanan daging babi. Mari kita dengar terus ceritanya. Kemudian seorang menjemput saya menghadiri satu siri penginjilan di bahagian Pulau Sao Tome, ibu negara Pulau Sao Tome dan Principe. Saya hadir di perkumpulan itu dan menulis nama saya untuk menerima lebih banyak maklumat. Tidak lama kemudian, jiran saya memberitahu saya bahwa gerejanya telah menerima nama saya dan menjemput saya untuk pergi bersama dengan dia ke gereja pada hari Sabat. Untuk maklumat lanjut, saya terkejut dan bertanya kepadanya, bagaimana pula nama saya boleh sampai ke gereja kamu, sedangkan saya telah menulis nama saya di bandar di sebelah? Saya tidak pergi ke gereja dengannya karena saya harus bekerja pada hari Sabtu. Saya adalah seorang pekerja pembinaan. Apabila jiran saya melihat bahwa saya tidak ke gereja, dia mencadangkan agar kami belajar Alkitab bersama-sama pada waktu malam. Selepas beberapa minggu, saya memutuskan untuk melepaskan satu hari kerja untuk pergi ke gereja. Di gereja, saya bertemu dengan ramai jiran saya, dan mereka sangat gembira melihat saya. Tetapi ini telah mencipta masalah bagi saya, karena saya tidak dapat lagi mengambil satu lagi off pada hari Sabat. Itu akan membuat semua jiran saya yang telah melihat saya di gereja akan bertanya kepada saya, kemana saya pergi jika saya tidak pergi ke gereja. Pada hari Sabat yang berikutnya, saya tidak melalui jalan yang biasa untuk mengelak daripada dilihat oleh rekan-rekan saya yang pergi ke gereja. Saya mengambil jalan yang lebih panjang, membuat satu pusingan, tetapi saya masih terjumpa dengan seorang anggota gereja dan dia bertanya kemana saya pergi. Untuk memotong rambut saya, itu jawab saya. Sebenarnya dia pergi ke tempat kerjanya. Suara hati saya menggusar saya sepanjang hari. Setelah habis bekerja, saya pulang ke rumah dengan mengikuti semula jalan yang panjang. Tetapi terserempak pula dengan lebih ramai anggota gereja yang pulang ke rumah. Mengapa kamu tidak pergi ke gereja hari ini? Mereka bertanya. Saya mengakui bahwa saya telah pergi bekerja. Sejak dari hari itu, saya memutuskan untuk berhenti bekerja pada hari Sabat. Tidak lama kemudian, saya kehilangan pekerjaan saya. Saya pasti kita semua juga pernah melalui keadaan seperti ini. Namun kita tetap bersabar dan bersandar kepada Tuhan. Dan cerita seterusnya lagi, tiada seorang pun dalam keluarga saya orang Adventist. Ibu bapak saya marah karena saya tidak lagi bekerja. Ibu saya memasak masakan yang saya tidak boleh makan. Dia menambah daging babi kepada segalanya, nasi, sup, dan hidangan sampingan. Banyak kali, dan saya pergi tidur dengan dalam keadaan yang kelaparan. Kenapa kamu pergi ke gereja ini yang tidak makan babi? Kata ibunya. Kenapa kamu tidak bekerja pada hari Sabtu? Kata ayahnya lagi. 7 orang saudara lelaki saya menyaksikan keadaan saya yang sukar tanpa mengatakan apa-apa. 9 bulan kemudian, saya telah dibaptiskan. Pendeta memberi khotbah berupa alu-aluan kepada para anggota gereja yang baru. Dan seorang wanita mengisytiharkan bahwa cabaran rohani kami akan bermula dengan segera. Saya berkata, itu tidak boleh jadi. Saya sudah mempunyai banyak cabaran.
Tetapi dia bercakap benar. Apabila saya memberitahu ibu bapa saya bahwa saya telah dibaptiskan, mereka mengusir saya dari rumah. Saya menangis karena saya tidak tahu ke mana saya harus pergi. Selama 2 bulan, saya keluar daripada rumah. Sebelum ibu bapa saya bangun dan pulang setelah mereka tidur. Seorang wanita yang dibaptiskan pada hari yang sama dengan saya memberikan saya makanan untuk dimakan. Saya berjalan-jalan sepanjang hari. Tidak apa-apa yang perlu dilakukan. Saya tidak mempunyai pekerjaan. Saya menangis dan berdoa. Tuhan, tolong saya menjadi lebih kuat dalam iman saya dan membuka jalan untuk pekerjaan. Inilah doa yang disampaikan oleh Gilson. Selepas beberapa ketika, sebuah syarikat pertanian Taiwan mengupah saya untuk membantu satu proyek. Dengan itu saya dapat memberikan wang kepada ibu bapa saya. Itu telah membantu memulihkan hubungan kami. Kemudian Tuhan melakukan suatu mujizat yang besar. 5 orang daripada 7 saudara kandung saya menjadi Adventis. Kemudian 2 orang sepupu saya lagi telah dibaptiskan. Sudah pasti ini adalah satu kabar baik bagi keluarganya. Secara keseluruhannya, 10 ahli keluarga saya telah menyertai gereja. Ayah saya yang pernah menghadiri beberapa kali sebelum dia lumpuh terkena stroke. Hari ini, saya bekerja untuk satu-satunya sekolah Adventis di Sao Tome. Saya mengajar kanak-kanak bagaimana berkebun dan menanam sayur-sayuran. Saya juga sudah berkahwin. Wanita yang telah memberi saya makanan pada masa saya paling gelap dalam hidup saya mempunyai seorang adik perempuan yang dia bawa ke gereja setiap hari Sabat. Apabila wanita itu berpindah, dia meminta saya untuk terus membawa gadis itu ke gereja. Gadis itu sekarang sudah dibaptis dan dialah istri saya. Kami mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 1 tahun. Amen. Jadi, janji Alkitab yang memberi inspirasi kepada saya untuk tetap setia adalah dalam ayat Mazmur 125 ayat 1 yang mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Orang yang percaya kepada Tuhan akan menjadi seperti gunung Sion dan kekal selamanya. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 suku tahun ini akan membantu sekolah Adventis yang satu-satunya di Sao Tome dan Principe untuk membina auditorium. Terima kasih atas persembahan misi Anda semua. Terima kasih dan semoga kita akan bertemu kembali dalam cerita misi seterusnya, yaitu 16 Mac 2019 yang bertajuk Persahabatan adalah Rahasianya.